Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Ramadhani. Di sini saya bertindak sebagai moderator pada mata kuliah UAS Teori Arsitektur yang beranggotakan Haryanto Jasman, Jelita Puji Zamzani, Muhammad Ikram Apriansyah, Alwi Mukhtar, dan juga Nadia Abdul Qadir. Baiklah, kita masuk pada materi yang akan kami bawakan, yaitu pengembangan dan ekonomi bangunan. Sifat konteks pengembangan selalu berubah. Kalau dulu orang pertama-tama mempertimbangkan masalah peranggaran yang ketat, kini diperlukan suatu pendekatan yang lebih luas. Pendekatan yang baru ini juga meliputi yaitu penggunaan alternatif sumber daya lahan, faktor pemasaran dan fasilitas, sistem bangunan dan metode konstruksi pengganti, dan juga energi, biaya daur hidup, dan akibat pajak. Adapun peran arsitek dalam konteks pembangunan yang baru ini menentukan dan sangat berbeda dengan apa yang biasanya berlaku. Keputusan-keputusan konsep, gaya, dan bentuk diantaranya dapat didasarkan atas suatu susunan landasan ideologi yang lebih luas. Kita masuk pada poin pertama. Silakan untuk Saudara Jelita Puji Zamzani bisa melanjutkan materinya. Selanjutnya, proses pembangunan. Dalam arsitektur, proses pembangunan dibagi menjadi 5 tahapan penting. Yang pertama, pemilihan tempat, kelayakan dan pembiayaan, pemasaran, desain dan konstruksi, dan daur operasi atau hidup. Yang pertama, yakni tugas pertama atau tugas utama pelaksana ialah mencari suatu tempat yang cocok dengan menyaring banyak tempat dengan banyak kriteria yang harus diperhatikan dalam keputusan pemilihan tempat tersebut yang meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, kewilayahan atau zoning. Yang kedua, utilitas atau utilities. Yang ketiga, faktor-faktor teknis atau technical factors. Yang keempat, lokasi atau location. Yang kelima, estetika atau estetik. Yang keenam, komunitas atau community. Yang ketujuh, pelayanan kota atau city service. Yang kedelapan, biaya atau cost. Oke, saya akan melanjutkan materi. Menetapkan kelayakan dan memperoleh biaya. Bila suatu tempat yang cocok telah dipilih, penyelidikan mendalam diperlakukan untuk menguji kelayakan, yaitu apakah proyek pembangunan yang diusulkan ada artinya dari segi ekonomi, pasar, dan teknis. Rancangan dan konstruksi. Rancangan terperinci bangunan kini dapat berlangsung diikuti oleh konstruksi. Dalam tahapan-tahapan dini selanjutnya, rancangan alternatif untuk tempat dikemukakan dan yang paling mempunyai daya hidup terpilih untuk gambaran-gambaran skematis atau pendahuluan. Bagian-bagian ini kemudian diubah sesuai dengan peninjauan para peminjam, konsultan, dan komunitas, kemudian diperhalus oleh arsitektur. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bagian pemasaran. Nah, di bagian pemasaran, sejak terpilih suatu tempat atau site, pelaksana telah dapat memasarkan proyek tersebut dengan berusaha mendapatkan penyewa atau pembeli. Adapun aspek-aspek dari banyak keputusan tersebut dapat berupa lokasi tempat, bentang alam, dan desain bangunan yang dapat berarti dalam menarik penyewa dan pemakai. Selanjutnya, untuk operasi bangunan merupakan masa terpanjang dalam daur hidup proyek, mungkin dari 20 sampai lebih 100 tahun. Bangunan tersebut sekarang hampir sepenuhnya dihuni para penyewa, membayar sewa, dan sang pelaksana yang kini menjadi pemilik membayar pengeluaran proyek seperti misalnya air saluran, pembuangan, gas, pemeliharaan, dan biaya-biaya administrasi lainnya. Yang berikutnya adalah arsitek sebagai pelaksanaan, yaitu suatu kecenderungan. Nah, telah kita lihat hubungan yang erat antara keputusan arsitektur dan pembangunan. Nah, pengertian yang inovatif
peka dan mendorong menimbulkan proyek-proyek yang mencerminkan suatu sintesis dari kedua bidang ini. Nah, para arsitek yang mempunyai peranan kuat dalam proses ini menghasilkan bangunan-bangunan yang penuh arti. Ada kalanya mereka sendiri bertindak sebagai pelaksana. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.